Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem transportasi terintegrasi. Pengembangan sistem transportasi sangat penting dilakukan untuk melayani konektivitas di kawasan perkotaan. Konsep Smart City dan Smart Mobility menjadi salah satu konsep yang baik untuk diterapkan karena dapat mengefisiensikan perjalanan masyarakat perkotaan dengan mengutamakan penggunaan angkutan massal yang pintar, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menimbulkan dampak perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk di perkotaan dalam 20 tahun terakhir rata-rata mencapai kisaran 3-5%. Berdampak lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk nasional yang rata-rata sebesar 2%. Akibatnya, perubahan perpindahan manusia mengalami suatu perubahan dalam lingkup kehidupan. Intelligent Transportation System atau biasa disingkat ITS. Pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informasi lancar, aman, dan nyaman, sekaligus ramah lingkungan. ITS di luar negeri sudah berkembang sejak lama. Sudah banyak forum yang menaungi kegiatan tersebut, seperti ITS di Asia Pasifik yang memfasilitasi forum sistem transportasi cerdas wilayah Asia dan Oseania yang beranggotakan China, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Australia, New Zealand, termasuk Filipina. Tujuan ITS di Indonesia: pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi di negara yang menjadi anggota dan kualitas hidup yang lebih baik, dengan memecahkan masalah transportasi dengan modal atau multimodal melalui pengembangan dan berbasis ITS. Sistem transportasi cerdas mempunyai beberapa manfaat yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau kematian, dan kerugian materi yang tidak terhitung nilainya. Kedua, menaikkan produktivitas karena berkurangnya kemacetan, jadi biaya untuk transportasi bisa terkurangi. Dan yang ketiga, mengurangi kemacetan berimbas pada mengurangi pemakaian bahan bakar dan emisi gas yang mengakibatkan kerugian baik bagi manusia dan mengurangi polusi udara. Di Indonesia, permasalahan transportasi yang sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1960-an dan melanjut pada tahun 1970-an, bahkan sampai sekarang, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, pencemaran udara dan suara, kecelakaan lalu lintas, dan tundaan bertambahnya waktu tempuh. Pada akhir 1980-an, negara maju masuki tahapan yang jauh lebih maju dibandingkan dengan 20 tahun sebelumnya di sektor perencanaan transportasi. Contohnya di kota Surabaya, merupakan kota terbesar kedua setelah kota Jakarta, dengan jumlah penduduk mencapai 3.200.454 jiwa pada tahun, dengan penduduk musiman sebanyak 31.851. Bahkan di beberapa kota berkembang lainnya sudah mulai sering terjadi kemacetan lalu lintas. Hal semacam ini selalu membawa dampak negatif di dalamnya, baik pada kondisi lalu lintas maupun pengguna jalannya. Jika dilihat melalui kasat mata, mudah saja menyimpulkan penyebab kemacetan di Surabaya. Penyebab kemacetan adalah jumlah kendaraan yang semakin tidak terkontrol, baik mobil, motor, angkutan umum, maupun kendaraan lain, yang kemudian bersama-sama tumpah ruah di jalanan lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan umum ini. Sekian dan terima kasih.